Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis Arta Sekuritas ada Mas Nugroho Rahmat Fitrianto. Mas Nugroho, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat indeks harga saham gabungan tadi ya dibuka berada di zona hijau. Kemudian beberapa saat kemudian berada di zona merah. Apa yang terjadi sebenarnya? Baik, jadi untuk dari IHSG sendiri sebenarnya kita melihat untuk hari ini potensi besar untuk berada di zona merah. Kenapa? Pertama karena memang ada big event pada hari ini di mana jam 11 nanti ada rilis terkait dengan data PDB Indonesia di mana kita memperkirakan data actualnya bakal lebih di bawah, lebih rendah dibandingkan dengan konsensus. Pertama kita lihat ambil proksi dari inflasi di mana kemarin inflasi kita lihat terendah sejak tahun 2000 di mana hal ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat atau daya beli masyarakat itu lebih lemah dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga ini bisa menekan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita lihat juga dari indeks keyakinan konsumen di mana ini juga masih mengalami rebound, namun indeks keyakinan terhadap kondisi ekonomi saat ini masih menunjukkan pelemahan sehingga otomatis kita perkirakan GDP Indonesia yang mayoritas disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga sekitar 50% lebih itu juga akan tertekan sehingga GDP bisa berpotensi lebih buruk dibandingkan estimasi konsensus. Oke, berarti masih menunggu data untuk rilis terkait dengan PDB begitu, Betul. Mas? Ya, kalau kita lihat juga tadi sempat disinggung juga terkait dengan inflasi, kemudian data deflasi ya. Kemarin deflasi 0,1%, sejauh apa kemudian itu mempengaruhi pergerakan indeks? Iya, jadi betul ada deflasi month-on-month minus 0,1%. Ini bisa merefleksikan terkait dengan daya beli karena daya beli masyarakat terkait dengan dampak ekonomi yang disebabkan oleh COVID ini berdampak buruk terhadap perekonomian dan daya beli menjadi melemah sehingga untuk kenaikan harga pasti akan tertahan. Ini bisa menjadi sentimen buruk sebenarnya untuk IHSG di mana pasar melihat bahwa pertumbuhan GDP selama untuk kuartal 2 bahkan untuk tahun 2020 ini bisa melemah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, Mas Nugroho, Anda melihat terkait tadi kan ada kemudian rilis nantinya, kemudian juga melihat angka deflasi, inflasi seperti itu. Sekarang juga masih marak terkait dengan COVID pastinya. Kita melihat perkembangannya seperti apa, baik itu di Indonesia maupun juga dengan negara-negara lain. Sudah banyak mungkin negara lain yang tadinya sudah kembali melonggarkan, kemudian melakukan lockdown kembali. Nah, Anda melihat ini apakah mempengaruhi juga untuk indeks harga saham gabungan kita? Iya, jelas. Terutama untuk pelonggaran yang dilakukan oleh berbagai negara tetangga seperti misalnya Filipina, kemudian ada Vietnam, kemudian ada lockdown sebagian dari Australia juga. Tentunya hal ini akan menekan pertumbuhan ekonomi global di mana hal ini akan berdampak terkait dengan perdagangan internasional. Di mana kita tahu bahwa untuk dari GDP sendiri perdagangan ekspor impor juga menjadi salah satu faktor yang turut berperan terkait dengan pertumbuhannya sehingga otomatis ini akan menjadi sentimen negatif. Iya, Mas, kalau kita lihat data ya, tadi kan dibuka positif, kemudian juga sekarang bergerak tuh, sudah di 5.068 sudah terkoreksi 0,13%, kemudian bergerak ya di angka itu seperti itu. Anda melihatnya ini faktor utamanya kenapa dan bagaimana pergerakan indeks sepanjang hari ini? Apakah tadi sideways mungkin atau ada kemungkinan untuk kembali rebound? Oke. Untuk dari IHSG sendiri memang kita lihat pas pembukaan memang positif, kemudian sekarang sedikit tertekan. Kita lihat pasar memang akan cenderung sideways sebelum event yang besar terkait dengan utamanya sih kita lihat sentimennya masih didorong lebih besar dari sentimen domestik seperti yang tadi saya bilang terkait dengan PDB tersebut. Untuk dari sentimen global sendiri tidak terlalu banyak yang signifikan. Mungkin yang terakhir itu adalah terkait dengan kembali memanasnya antara US dan China terkait dengan TikTok yang di US yang ingin diakuisisi oleh Microsoft seperti itu dan itu meningkatkan tensi geopolitik seperti itu. Tapi untuk mata investor Indonesia sendiri lebih bertumbuh pada GDP yang akan diumumkan jam 11 nanti. Jadi untuk pergerakan IHSG pada awal ini sebelum jam 11 biasanya akan lebih sideways. Kemudian kita lihat jika memang pengumuman PDB jauh di bawah konsensus, maka kita bisa lihat, kita perkirakan bahwa IHSG bisa melemah seperti itu. Ya, Mas Nugroho, kalau kita melihat untuk di sektor-sektornya sendiri di indeks kita,
sektor perbankan kemarin kan BBCA juga mengalami peningkatan seperti itu ya. Iya. Bagaimana Anda melihat untuk pergerakan hari ini di sektor perbankan dan juga bagaimana mungkin terkait dengan sektor farmasi seperti itu? Perkembangannya seperti apa? Kalau untuk perbankan sendiri memang secara fundamental, secara memang dari nature of business-nya mereka punya keterkaitan dengan berbagai macam sektor lainnya karena mereka menyalurkan kredit terhadap sektor misalnya konstruksi, CPO dan lainnya, otomatis ketika ada pengumuman yang buruk terkait dengan ekonomi, pasti yang pertama kali terdampak adalah saham-saham dari perbankan tersebut. Seperti itu. Jadi memang untuk BBCA kemarin ada peningkatan, cuman kalau kita tarik beberapa hari ke belakang memang cenderung sideways karena memang investor menunggu seberapa parah sih sebenarnya ekonomi Indonesia nanti akan tercermin di pengumuman GDP pada jam 11 nanti. Kemudian terkait dengan farmasi, memang ini ada sentimen positif terkait dengan vaksin Sinovac yang dari China, di mana untuk dari Menteri BUMN sendiri sudah mengatakan bahwa itu siap diproduksi tahun 2021, di mana untuk distributornya atau untuk mendistribusikannya itu melalui emiten INAF dan KF. Kita lihat itu bisa menjadi sentimen positif, cuma kita harus melihat lagi bagaimana proses percobaannya, karena sekarang kan masih dalam tahap trial, di mana untuk dari relawan sendiri sudah ada 600 dari target sekitar 1.200-an. Jadi kita harus Mas Nugro, singkat saja, berarti prediksi Anda sepanjang hari ini IHSG akan bergerak di level berapa? Untuk dari level sendiri kita lihat ada di level 5.100 sampai paling bawahnya itu ada di 4.985. 5.100 sampai 4.900. 4.900. Oke, baik. Mas Nugro, terima kasih sudah hadir bersama kami dan kita bahas sedikit terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan dan selamat bertugas kembali.